Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih dalam tutorial PHP dasar. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan PHP, apa itu PHP, kemudian kenapa kita harus belajar PHP, kemudian apa yang bisa dibuat dengan PHP, menginstal PHP, dan juga menginstal exam ya. Bagi yang baru melihat video ini, kalian bisa cek di playlist lengkapnya dan belajar melalui video yang pertama, sehingga nanti di video ini tidak bingung lagi. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang variabel di PHP. Sama dengan di bahasa pemrograman lainnya, PHP itu juga memiliki variabel. Nah, variabel ini merupakan sebuah wadah atau tempat ya, sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan data yang sifatnya sementara. Jadi variabel itu bisa dikatakan sebagai penyimpan tempat penyimpanan data atau informasi sementara di dalam bahasa pemrograman. Nah, setiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Bagaimana cara membuat variabel, kemudian apa saja yang boleh dilakukan dengan variabel, dan juga apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, di PHP kita akan ini ya, jadi pengertian variabel tadi ya, variabel ini. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat penyimpanan data atau informasi sementara pada bahasa pemrograman. Nah, itu variabel. Nah, khusus di PHP itu ada aturan-aturannya. Jadi untuk membuat sebuah variabel, ya untuk membuat sebuah variabel itu ada aturannya. Aturan membuat variabel di PHP ya. Jadi yang pertama, untuk menuliskan sebuah variabel maka harus diawali dengan simbol ini, dolar ya. Kemudian diikuti nama variabelnya. Contoh ya. Contohnya begini. Misalkan kita ingin membuat variabel nama, berarti dolar nama begitu. Kemudian itu nama variabelnya. Nah, dalam membuat nama variabel itu juga harus diperhatikan. Jadi nama variabel boleh mengandung huruf dan angka serta underscore seperti ini. Nah, kemudian harus diawali dengan angka atau underscore. Contohnya begini, misalkan bukan angka ya, ini harus diawali dengan huruf ya, jadi tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus dengan huruf. Contohnya nama, atau boleh begini, underscore nama boleh. Atau misalkan kita mau buat nilai 1 boleh, atau nilai underscore 1 boleh. Atau kita buat begini, nilai 1, itu juga boleh, nggak masalah. Jadi tidak boleh menggunakan spasi ya. Seperti itu. Apakah boleh huruf besar? Boleh saja. Tapi di PHP itu kan case sensitif. Jadi nama variabel itu case sensitif. Case sensitif ya. Jadi kalau case sensitif itu misalkan kita menuliskan begini,
nama underscore nama member. Nah gitu. Itu tidak sama dengan gini, nama member. Nah itu berbeda karena di sini M-nya huruf kecil, tapi di sini M-nya huruf besar. Jadi berbeda karena case sensitif ya. Jadi huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda di dalam nama variabel di PHP. Nah kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa nama variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data atau informasi sementara. Berarti dia akan berisi sebuah nilai variabel itu. Misalkan gini, jadi memberikan nilai variabel ya. Nah, jadi caranya kita hanya menambahkan sama dengan. Jadi misalkan nama variabel nama sama dengan, nah boleh pakai spasi boleh tidak, misalkan begini boleh, atau spasi sama dengan, nah misalkan saya buat hari Aspriono, nah itu nama variabel. Kemudian ya selalu lah ya kalau di PHP aturannya sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa setiap akhir baris itu harus diawali dengan titik koma gitu ya. Jadi ini adalah nilai dari variabel nama gitu ya. Kemudian jadi biasanya kalau kita belajar variabel itu terkait dengan nilainya itu ada namanya, kita harus kenal dengan nama tipe data di PHP ya, tipe data di PHP. Cuma nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di video terpisah untuk tipe data. Yang jelas kita contohkan begini. Itu contoh ya, yang pertama ya. Yang kedua misalkan begini. Umur. Nah, umur sama dengan saya isi dengan 33 misalkan. Nah, begitu. Nah, apa perbedaan di antara kedua variabel itu? Yang pertama, nilainya adalah menggunakan tanda kutip karena berisi sebuah teks, atau kalau dalam tipe data itu namanya string ya. Kemudian umur itu angka 33 tidak menggunakan tanda kutip. Jadi kalau nilai variabel itu berupa angka, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, gitu. Itu cara mengisinya. Nah, kemudian mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Yang penting ini bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah kalau saya bisa menjawabnya maka akan saya jawab ya. Kalau tidak nanti kita akan cari sama-sama ini ya, solusinya seperti apa. Nah, sekarang kita langsung praktek saja. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Dan ini latihan sebelumnya. Di video yang pertama kita sudah membuat Hello Dunia dan kita sudah menggunakan sebuah function namanya echo ya, yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan sebuah nilai dalam PHP kita atau dalam halaman web kita gitu ya. Nah, sekarang kita buat file baru, bisa klik kanan new file atau kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kita buat variabel ya. Nah, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, awalnya nggak masalah. Bisa gunakan huruf besar. Ini variabel.php seperti biasa. Ini pembukanya dan penutupnya begini. Nah, kita akan memulai membuat variabel ya. Membuat variabel. Ini kalian tidak perlu tulis juga nggak masalah karena ini sebuah komentar. Ini hanya untuk membantu menjelaskan supaya di bawahnya itu adalah script untuk membuat variabel. Jadi saya buat variabel nama sama dengan, saya isi dengan hari Aspriono. Titik koma, kemudian saya buat satu lagi variabel umur ya. Misalkan saya buat 33 titik koma. Nah, jadi kita sudah selesai membuat dua buah variabel yang semuanya sudah berisi nilai. Nah, variabel ini ketika kita tampilkan di halaman browsernya, misalkan variabel.php ini kita buka. Contohnya begini ya. Ini saya reload saja. Jadi kalau kalian sudah punya foldernya ini tinggal diakses localhost _ gitu ya. Kemudian nanti akan muncul di sini dia. Variabel kita klik, maka tidak menampilkan apa-apa, tidak menampilkan apapun di halaman ini browsernya. Nah, di video sebelumnya itu kan sudah ada nih, di video sebelumnya ya, ada echo ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan sesuatu dengan PHP,
maka harus diawali dengan ini, echo. Nah, kalau echo ini bisa langsung di sini langsung ditulis teksnya, boleh menggunakan ini ya. Tapi kalau kita sudah punya variabel dan kita akan menampilkan nilai atau isi variabel ya. Nah, itu kita menggunakan echo spasi, tuliskan nama variabelnya, misalkan nama gini. Nah, sekarang kita simpan, kemudian kita kembali ke browser dan kita coba reload. Nah, muncul ya nama saya Hari Aspriono di sini. Nah, sesuai dengan nilai dari variabel yang kita inginkan. Kemudian misalkan kita menampilkan lagi echo umur. Ya. Kemudian kita coba reload lagi di browsernya. Reload. Nah, muncul ya 33. Tapi di sini kenapa dia muncul dalam satu baris dan bahkan tidak ada jaraknya, dia nempel di sini ya. Nah, kalau kalian sudah belajar HTML sebelumnya, jadi di PHP ini juga bisa berisi HTML. Nah, caranya kalian bisa masukkan di sini, di antara echo nama dan echo umur itu kita buat gini, echo. Nah, kalau kita akan menuliskan kode HTML, maka kita gunakan tanda kutip 2 ya, tanda kutip begitu. Nah, kemudian kita tulis supaya dia berpindah baris, maka gunakan BR. Nah, ini jangan lupa titik komanya gini. Nah, dengan ini maka nanti akan muncul Hari Aspriono, di bawahnya akan muncul 33. Kita coba ya, simpan dulu, Ctrl S, reload. Nah, begini. Ya. Jadi itu cara membuat variabel dan menampilkan nilai atau isi variabel. Kemudian kalau misalkan bagaimana kalau kita ingin menambahkan nama saya Hari Aspriono gitu, yang muncul nanti ya di sini, misalkan kita ingin nama atau nama gitu ya, nama sama dengan nama titik 2 Hari Aspriono, kemudian umur titik 2 33. Jadi caranya begini. Kita bisa menggabungkan di sini echo atau di bawahnya ya. Ini kita buat lagi echo BR. Ini kemudian kita buat lagi echo dan buka petik 2 dulu atau kutip. Nama buat titik 2. Nah, kasih di sini spasi, kemudian untuk menghubungkannya atau menyambungkan dengan variabel itu dengan titik nama. Nah, begitu. Ya, kemudian echo kasih BR lagi. Oh ya, maaf ini kurang lengkap. Ya. Nah, di bawahnya kita buat echo umur titik 2. Nah, sambung dengan titik. Kemudian umur. Gitu. Sekarang kita tampilkan. Reload. Nah, di bawahnya akan muncul seperti ini. Ya. Oke, saya rasa paham ya. Kita bisa sambung dengan titik. Kalau kita ingin menggabungkan lagi di sebelah kanannya ini ya, misalkan yang umur, kita ingin umur 33 ditambahkan tahun gitu. Maka di sini kasih titik lagi. Tanda kutip. Kalau mau ada spasinya, kasih spasi dulu baru tahun gini. Tanda kutip lagi, jangan lupa. Nah, sekarang kita simpan dan kita reload lagi di sini. Nah, 33 tahun. Jadi Hari Aspriono ini berasal dari nilai variabel, ini juga berasal dari nilai variabel. Tapi umur dan tahun ini kita langsung tuliskan teksnya atau string di sini ya. Ini sama ini. Nah, jadi caranya kita tinggal sambung dengan tanda titik. Ya. Kemudian dari pengertian tadi, dari sini, dari pengertian variabel itu kan, jadi variabel kan tempat penyimpanan data atau informasi sementara ya pada bahasa pemrograman. Jadi kalau misalkan kita buat lagi di sini ya, kan ini sudah ada nama Hari Aspriono. Kita ganti sekarang nama. Nah, kita isi dengan yang baru. Misalkan namanya Alexander Paijo. Nah, perhatikan ya. Ini yang dimaksud sementara. Jadi nama di sini Hari Aspriono. Kemudian kita buat lagi satu. Nama Alexander Paijo. Nama variabelnya sama nama. Ini nama. Nah,
Sekarang kalau kita lihat hasilnya, reload. Nah, ini masih tetap, tapi yang ini berubah, namanya Alexander Paijo. Oke, kita kembali ke codingnya. Nah, kenapa yang di atas tidak berubah? Karena memang echo nama ini berada persis di bawah ini. Nah, sedangkan yang ini itu ada di bawah nama variabel yang baru. Gitu ya. Jadi ini sementara sifatnya. Jadi kalau di bawahnya itu ada variabel yang sama dan kita isi nilainya dengan nilai yang berbeda, maka yang ditampilkan adalah yang terakhir didefinisikan. Ini yang diambil di sini. Ya. Itu tentang variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian isi di kolom komentar video ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan belajar untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.